Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Jamil, Saya Jamil. dan saya Sabil. Di sini kami akan mempraktekkan kelanjutan dari praktikum sebelumnya, yaitu tentang cahaya. Dan sekarang kami akan membahas tentang pembiasaan dan pemantulan cahaya. Dan let's go. Yang pertama adalah pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambut cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk suatu bidang pantul. Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Dan pemantulan cahaya terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur atau specular reflection dan pemantulan Baur, diffuse reflection. Lalu selanjutnya ada pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah Peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Pembiasan cahaya juga dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan membiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Dan 2. Ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. untuk alat dan bahan. Yang pertama kita perlukan adalah rel presisi, lalu meja optik, lampu, lensa cembung dengan fokus 100 mm, lensa biconvex dan biconcave, cermin kombinasi, penyambung rel, diafragma beserta penjepitnya, dan tumpakan penjepit, serta power supply. Pada kesempatan kali ini akan ada 3 jenis pemantulan cahaya yang akan dibahas, yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Pada cermin datar, berkas-berkas cahaya akan dipantulkan secara teratur, sehingga akan berlaku suatu persamaan, yaitu sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Dan yang selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pada cermin cekung, pemantulan cahaya akan bersifat konvergen, yang artinya mengumpulkan sinar-sinar pantul. Sinar-sinar pantul tersebut selanjutnya akan terkumpul pada satu titik, yaitu titik fokus. Titik fokus juga akan bernilai positif karena titik fokus tersebut terletak di depan cermin. Dan pada pemantulan cermin cekung terdapat beberapa sinar istimewa, yaitu A. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus atau F. B. Sinar datang melalui titik fokus atau F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. C. Sinar datang melalui titik fokus atau kelengkungan atau M akan dipantulkan melalui titik itu juga. Lalu yang ketiga adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Lain halnya dengan pemantulan cahaya pada cermin cekung yang bersifat konvergen, pemantulan cahaya pada cermin cembung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar pantul. Titik fokus pada cermin cembung juga akan terletak di belakang cermin, sehingga bayangan yang akan terbentuk akan bersifat maya dan bernilai negatif. Dan pada pemantulan cermin cembung juga terdapat beberapa sinar istimewa, yaitu A. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus atau F. B. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus atau F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. C. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan atau M akan dipantulkan seolah-olah sinar datang dari titik itu juga. Materi selanjutnya yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah pembiasaan pada lensa cekung dan lensa cembung. Lalu yang pertama adalah pembiasaan pada lensa cekung. Pembiasan cahaya pada lensa cekung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar bias. Lalu titik fokus lensa pembiasan lensa cekung terletak di depan lensa, yaitu di sisi yang sama dengan sinar datang, sehingga titik fokusnya bernilai negatif atau bersifat maya.
Pada pembiasan lensa cekung juga terdapat beberapa sinar istimewa, yaitu A. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus F di depan lensa. B. Sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus F2 di belakang lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. C. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa O akan tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Lalu yang kedua ada pembiasan pada lensa cembung yang menggunakan lensa biconvex atau lensa cembung. pada lensa cembung. Sinar datang yang melewati lensa cembung akan dibiaskan ke satu titik, sehingga lensa cembung bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar-sinar bias. Titik fokusnya juga selalu berada di belakang lensa, sehingga titik fokus lensa cembung bernilai positif. Pada pembiasan lensa cembung juga berlaku beberapa sinar istimewa, yaitu A. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus F1 di belakang lensa. B. Sinar datang menuju titik fokus di depan lensa F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. C. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa O diteruskan tidak dibiaskan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.